Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban buat teman-teman semua, khususnya yang ada di Stephen Even sama di Amara Group yang Masya Allah dulu katanya teman-teman ini sering kajian ketika COVID, tapi setelah COVID sibuk cari fulus, akhirnya ya mungkin ngajinya jadi kurang. Semoga momentum Ramadan ini menjadi momentum untuk balik ya. Balik kemana? Rasul SAW pernah membuat sebuah pernyataan. Beliau mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa raditum biz-zar' wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad." Apabila sistem perdagangan kalian adalah al-'ina. Al-'ina itu sistem riba yang terselubung. Orang takut berbuat riba, akhirnya bagaimana dia menjadikan yang haram itu halal. Dan kalian sudah merasa nyaman dengan kehidupan kalian. Yang di kebun dengan kebunnya, yang di peternakan dengan peternakannya, yang di jabatan dengan jabatan dan kedudukannya, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Apa yang akan terjadi? Sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Harta itu tidak membuat orang mulia. Kekayaan itu tidak menjadikan orang terhormat. Kita tahu Qarun. Nggak ada kayaknya yang lebih kaya dari Qarun. Tapi kita tahu Qarun hanya tinggal cerita. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u. Allah nggak akan cabut. Nggak bakal Allah cabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jibril alaihissalam pernah suatu hari memberikan wasiat. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jibril adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara malaikat. Memberikan wasiat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Apa wasiatnya? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, hiduplah semaumu, tapi engkau pasti mati. Pasti. Dan kita tahu Nabi kita alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Engkau silahkan cintai siapa dan apa yang kau kehendaki. Silahkan. Yang mau cinta sama istrinya, cinta sama suaminya, cinta sama anak-anaknya, apa yang kau mau cintai, silahkan. Tapi ingat, engkau pasti berpisah dengan mereka. Teman-teman yang di Stephen Even pasti akan berpisah dengan Stephen Even. Yang sekarang sedang menduduki jabatannya, pasti dia berpisah. Kapan?
dalam waktu dekat. Masa dekat? Iya, semua yang datang itu dekat. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan beramallah sesukamu. Allah nggak butuh sama kita. Yang mau puasa, tafadhol puasa. Yang nggak mau puasa juga nggak apa-apa. Bahkan lebih dari itu, Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, silahkan beriman. Siapa yang mau kafir, monggo kafir. Yang mau sholat, silahkan sholat. Yang nggak mau sholat, tafadhol. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Sekarang nih, yang mau dengerin kajian, silahkan mau dengerin kajian. Yang kamu sibuk dengan kegiatan lainnya, tafadhol. Tapi engkau pasti dibalas. Pasti. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan, maka mendapatkan balasan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan seberat atom atau semut yang kecil, kau akan dibalas. Nggak ada ceritanya amalan hilang. Sebaliknya, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا. Barang siapa yang beramal keburukan seberat zarrah tadi, yarah, dia akan mendapatkan balasan untuk dia. Maka subhanallah syabah, kita tuh tak kalah yakin bahwa kita bakal mati, kita akan berpisah, kita akan mendapatkan balasan dengan apa yang kita amalkan. Kita jadi tahu diri. Engkau siapa? Man anta? Why? Kau siapa? Kau hanya mayit yang berjalan di muka bumi ini. Dan kau bakal mati dan mendapatkan balasan atas apa yang kau perbuat. Dan semua yang kau cintai, kau akan tinggalkan. Kemudian wasiat yang keempat dan kelima. Wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Wa'izzatahu istighna'uhu 'anil nas. Ketahuilah bahwa kemuliaan orang beriman itu. Di mana sih kemuliaan orang beriman itu? Di kekuasaan, di hamparan karpet merah yang dibentangkan, di susunan bintang-bintang yang ada di pundaknya atau di dadanya. Syaraf itu ada di qiyamul lail, salat malam. Yang kita lihat umat Islam, Masya Allah, di Ramadan ini berbondong-bondong salat malam. Alhamdulillah, mereka sedang menuju kepada kemuliaan mereka, ya. Qiyamuhu bil-lail. Tatkala manusia sedang tidur, tatkala mereka sibuk dengan permainan mereka, mungkin sebagian orang, ini orang salat. Wa izzatahu, dan kehormatan seorang mukmin itu apa? Istighna'uhu 'anil nas. Ketika dia tidak membutuhkan orang, enggak. Aku enggak mau bergantung sama orang. Ahibati fillah, Ramadan hadir bukan untuk menyulitkan hidup kita. Tapi Allah tahu kita itu memang butuh dicas minimal tiap 11 bulan. Sekarang ada mobil listrik. Mobil listrik itu sudah diketahui oleh pembuatnya bahwa mobil ini hanya mampu bertahan baterainya 700 km. 700 km. Setelah itu harus berhenti, harus dicas. Ngecasnya berapa lama? Ya tergantung di mana ngecasnya, dengan apa ngecasnya. Tapi mereka udah tahu. Setelah itu baru bisa dipakai lagi.
ternyata tubuh kita nih butuh dicas setiap 11 bulan. Minimal. Allah wajibkan puasa. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat 183 184. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul Lanjut. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fid dunya Fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khair wa anta tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, artinya? Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka, barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan, itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hatinya mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Barakallahu fiikum. Ya, buat teman-teman, hendaklah senantiasa membaca Al-Quran dan menyetorkan bacaannya kepada ustadz atau guru, agar bacaannya jadi lebih baik lagi. Berkaitan dengan ayat yang baru saja dibaca, Allah panggil siapa? Allah panggil yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina? Ini waktunya kita menghatamkan Al-Quran, memahami maknanya, menghayati, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan ini. 89 kali Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Ketika orang-orang beriman dipanggil, pasti ada kebaikan di sana. Atau ada keburukan yang ingin dijelaskan agar mereka terhindar dari keburukan tersebut. Di Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar para khatib menyampaikan, Allah menjelaskan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan, ditetapkan atas kalian kewajiban berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Emangnya ada apa dengan takwa? Surga Allah itu. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum.
Allah itu ingin mempersiapkan kita supaya pantas untuk dimasukkan ke surga. Kita ini banyak dosa. Kita punya nafsu yang sulit untuk dikekang. Kita punya keinginan yang terkadang melampaui batasan. Maka Allah syariatkan puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diajarin ketika puasa. Bicara dicak ke iman kita. Kita diajarin ketika puasa bahwa dunia ini bukan tujuan. Nah, yang kedua, kita diajarin ketika puasa bahwa kita diciptakan bukan untuk makan dan minum. Tapi kita makan dan minum untuk melanjutkan kehidupan. Kita diajarkan ketika puasa ini agar tahu ada halal dan haram. Makanan yang halal, yang kita punya keinginan untuk mengkonsumsinya, kita tinggalkan. Siang-siang yang panas dan terik, ya kita berharap minum es yang dingin atau minuman yang menyegarkan, yang membuat kerongkongan kita jadi segar. Tapi kita nggak lakukan. Oh, kok berani? Wah, berani Ustaz. Bisa, mampu. Tapi kemudian, kenapa engkau masih makan yang haram? Kenapa engkau masih melakukan yang haram? Dengan dalil, ya gimana? Gimana apanya? Yang halal kau tinggalkan. Ya karena puasa. Apa yang haram? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tuh sayang sama hambanya. Tapi ada yang tidak sayang dengan dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan manusia itu perhitungannya sudah ditetapkan. Seperti seorang yang bekerja, gajinya itu sudah ada aturannya. Oh, melakukan ini, gajinya sekian. Melakukan ini, gajinya sekian. Baca Quran, 1 huruf, 10 kebaikan. Kalau 3 huruf, dapat 30 dia. Dan sholat, sedekah, dilipat gandakan. 1 juta, jadi 10 juta. Jadi 700 juta. Haji ada, umroh ada. Puasa, nggak ada. Kata Allah Azza wa Jalla dalam hadits qudsi, illa siyam atau illa saum fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu milikku, kata Allah. Kok bisa jadi milik Allah ya? Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang meninggalkan makan yang halal buat dia, meninggalkan minum yang halal buat dia, meninggalkan syahwat, mendatangi istrinya yang halal buat dia karena aku. Orang puasa itu nggak melakukan apa-apa. Beda sama sholat. Kita semua tahu, fulan sedang sholat. Kau tahu dari mana fulan sedang sholat? Aku lihat tadi dia berwudu dan sekarang dia ada di masjid. Ah, itu tuh fulan tuh sedang bertakbir. Allahu Akbar. Berarti dia sedang sholat. Siap. Fulan sedang sholat. Fulan sedekah. Dari mana enggak? Kelihatanlah dia ngeluarin fulus tadi. Dia masukin ke kotak amal. Dia sedang berbagi takjil. Dia sedang berbagi sembako. Kelihatan dia sedang melakukan sedekah. Orang umrah itu lihat fotonya, dia sedang berada di Masjidil Haram. Dia sedang tawaf. Dia sedang sa'i. Dia sedang tahallul. Aku melihat videonya, dia sedang melakukan ibadah umrah. Kemudian fulan sedang puasa. Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu fulan sedang puasa? Oh, tadi dia sahur. Emangnya semua orang yang sahur puasa?
dia kelihatan lemes dia di pojokan. Emangnya orang puasa lemes? Tiduran dia, berarti dia puasa? Enggak. Puasa benar-benar ibadah yang istimewa, yang Allah akan kasih balasan khusus. Allah sebutin di ayat 184, ayaman ma'dudat. Puasa itu nggak lama loh, nggak lama. Hanya di hari-hari yang sudah terhitung. Syahrul Ramadan, kalau nggak 29, 30 hari. Nah, teman-teman nih, di 7-Eleven nih, ketika dia hendak membuat sebuah acara yang waktunya cuma 1 bulan, dia akan persiapkan dengan matang. Persiapannya boleh jadi 6 bulan sebelumnya. Dia sudah siapin. Dia tahu waktunya nggak lama. Dan Allah kasih tahu waktunya nggak lama. Bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka. Ya, teman-teman yang suka bikin event itu kan, dia berharap ini orang datang meramaikan acara. Ketika dikasih tahu, peserta atau pengunjung pertama akan mendapatkan hadiah ini dan itu umpamanya, yang beli ini akan mendapatkan diskon sekian, orang itu akan berbondong-bondong. Dan Allah kasih tahu, Ramadan ini berkah. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, tiap hari dan malam ada pembebasan dari api neraka. Kemudian di bulan ini ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nih teman-teman, kalau dikasih gaji 1000 bulan, bos mengatakan, Fulan, aku minta kepadamu 1 bulan ini gak pulang, nginep di kantor. Baik, dapat apa bos? Dapat gaji 1000 bulan. Kerja 1 bulan, dapat gaji 1000 bulan. Kira-kira ada nggak yang ambil tawaran ini? 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Kebanyakan orang 60 tahun pensiun. Tapi engkau dapat gaji 1000 bulan. Orang yang tahu, dia akan mempersiapkan diri. Dia akan membuat perencanaan. Dan Allah tuh sayang sama hamba yang sakit. Aduh, yang sakit nggak usah puasa. Ganti nanti kalau sehat. Yang musafir nggak harus puasa. Kok bisa ganti di hari-hari lain? Jamaah rahimakumullah. Tapi tidak semua orang yang beriman memahami tentang Ramadan sebagai tempat dan waktu untuk ngecas 11 bulan yang kau sibuk dengan duniamu, sibuk dengan pekerjaanmu. Engkau kadang-kala halal haram lupa Ramadan. Ayolah. Ada yang menyuruh mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ayo, ini waktunya. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang punya niat jahat, udah berhentilah. Sampai kapan kau berbuat jahat? Berhenti. Setannya dibelenggu, kamu jadi setan. Pintu-pintu neraka ditutup, engkau paksa buka, engkau mau masuk neraka. Ada orang-orang yang divonis bebas dari neraka, engkau minta divonis masuk neraka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah naik mimbarnya. Lalu beliau mengatakan, amin, amin, amin. Sahabat heran. Mereka mendengar Nabi mengaminkan sebuah doa, tapi mereka tidak tahu doa apa. Dan 3 doa yang diaminkan oleh beliau alaihissalatu wassalam.
Kata Nabi SAW, Inna Jibril atani. Sesungguhnya Jibril mendatangiku. Faqala, lalu dia mengatakan, Man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Jibril mengatakan, barang siapa yang hadir di bulan Ramadan, Allah kasih kesempatan hidup dia di bulan Ramadan, sehat fisiknya, nyawanya masih ada di tubuhnya, kemudian selesai Ramadan, ternyata dia masuk neraka gitu loh. Ini orang semoga dijauhkan dari rahmat Allah nih orang. Dikasih kesempatan untuk ngecas. Bayangin, ada orang baterainya habis. Dia mengatakan, aku mau ngecas handphone aku. Atau dia mau ngecas mobilnya. Oke, fadhol dicas. Dikasih colokan. Kemudian dia nggak nyolokin. Dia duduk, berharap itu mobil penuh baterainya. Kemana akalnya orang? Ini orang yang benar-benar menderita hidupnya. Seperti orang yang masuk ke tempat pencucian mobil otomatis. Seharusnya itu mobil masuk kotor, keluar bersih. Tapi ada orang yang masuk kotor, keluar tambah kotor. Ya Allah. Makanya orang menderita. Ahibati fillah. Maka apa yang harus dilakukan? Buat teman-teman yang ingin ngecas imannya, ngecas ilmunya, ngecas amalnya, maka yang pertama harus dilakukan adalah memperbaiki niat. Kenapa kau perlu memperbaiki niat? Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ada seorang melamar kerja di 7-Eleven, kemudian nggak niat dia, kita tahu ini orang nggak niat nih. Bener nggak niat? Iya. Dari mana kau tahu? Masuk telat, di tempat kerja tidur, main game, pekerjaan nggak selesai, nggak niat. Kita aja memutuskan seperti itu. Allah tahu dengan isi hati kita. Bagaimana kemarin ketika mau datang bulan Ramadan? Kita ini udah 13 hari Ramadan ya. Udah lewat 10 pertama, kita masuk 10 pertengahan, 7 hari lagi kita akan masuk 10 terakhir, selesai Ramadan. Artinya waktu ngecasnya cuma 1 bulan, dan engkau ternyata tidak memanfaatkan waktumu dengan baik. Masalahnya apa? Niat. Perbaiki niatmu. Ada 3 hadis yang berkaitan dengan amalan dan niat di bulan Ramadan ini. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, bukan karena tradisi, bukan karena budaya, bukan karena nggak enak, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena iman. Kenapa engkau puasa? Saya mukmin, Ustaz. Saya orang Islam. Saya beriman bahwa rukun Islam itu ada 5. Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Saya masuk di ruangan itu, maka saya harus puasa. Wahtisaban, ya saya cari pahala loh, Ustaz. Nggak apa-apa. Kita tuh
punya jiwa budak. Kenapa? Karena kita budak. Budak itu nggak mau kerja kecuali ada upahnya. Teman-teman di 7-Eleven ini, di PT Amora apa tadi? Emangnya mau kerja nggak digaji? Oh enggak, saya tulus, saya ikhlas. Boleh berharap. Puasa boleh berharap kita. Berharap apa? Berharap ampunan, berharap surga Allah, mencari ridha Allah. Maka barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, sekali lagi bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena nggak enak sama kawan, tapi karena iman. Wahtisaban, dia berharap pahala. Allah itu yang punya langit dan bumi ini. Bukan yang punya bumi, tapi yang punya langit dan bumi ini. Kita kalau kerja sama bos yang royal, yang duitnya udah nggak ada nomor serinya, dia suka berbagi juga. Oh, kita seneng kerja sama bos kayak gitu. Nggak perhitungan. Dan Allah nggak perhitungan buat orang yang puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat di malam-malam Ramadan. Ingat, puasanya Ramadan full, berarti 1 bulan. Bukan puasanya 10 hari, bukan 7 hari, bukan 20 hari, tapi Ramadan. Terus barang siapa yang qiyam, bangun dia sholat malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, juga karena faktor iman dan berharap pahala, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Benar-benar Ramadan ini untuk ngecas dan bersihkan dosa-dosa kita. Yang lalu habis dosa kita. Engkau mungkin punya 1000 dosa, punya 1.000.000 dosa, selesai. Tapi ingat 1 bulan Ramadan, jangan tinggalkan tarawih. Alhamdulillah. Yahdikum wa yuslih balakum. Gimana Ustaz? Anak pulang kerja malam, capek, lelah, masjidnya udah tutup. Tarawih itu nggak harus berjamaah. Qiyam Ramadan itu nggak harus berjamaah. Kok bisa di rumah? Ambil 11 rakaat, 13 rakaat, mau 23 rakaat, mau kurang dari itu nggak apa-apa. Tapi jangan tinggal. Kembali kepada niat. Allah akan kasih kekuatan. Tapi capek Ustaz, berdoa minta sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, bantu aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu dengan baik, bersyukur atas nikmat-nikmatmu dan beribadah. Baik, 2. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun di malam-malam Lailatul Qadar, sholat dia karena iman dan berharap pahala, maka dosa-dosa dia yang lalu diampuni. Kalau 13 malam kemarin itu kita nggak maksimal sholat malamnya, maka tolong di sisanya dimaksimalin. Kalau masih banyak kesibukan, oke, tolong 10 malam terakhir letak Lailatul Qadar di sana, kita yang semangat. Tapi kembali, emangnya engkau mau cari apa dalam kehidupan ini? Mau cari fulus engkau tinggalin. Mau bikin rumah engkau tinggalin. Ingin beli mobil engkau tinggalin. Kita udah lihat tuh orang-orang yang ninggalin semua hartanya. Yatba'ul mayyit salat. Yang ikut mayit ke kuburan. Siapa yang ngantarkan Pak Harto ke kuburan? Tentara-tentara, rakyat Indonesia, pejabat-pejabat negara,
Mobil-mobil mewah berangkat tuh ke kuburan. Habis itu ditinggal. Istana yang beliau bikin ditinggal, rumah, usaha semua ditinggal. Maka tolong bermuhasabah agar kita benar-benar maksimal. Kita butuh. Dan ketika engkau puasa, tolong puasanya atas dasar ilmu. Kita dianjurkan berbuka dan mensegerakan berbuka kita. Nabi SAW kalau berbuka itu beberapa butir kurma. Dan beliau juga memerintahkan fal yuftir ala tamarat, yang mau berbuka berbukalah kurma. Kemudian beliau sholat. Kalau nggak ada kurma, minum air beliau SAW. Lalu jamaah, Nabi SAW mengatakan ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada satu wadah yang lebih buruk, yang dipenuhi sama manusia daripada perutnya dia. Nih Ramadan, kita dipaksa untuk ngosongin perut kita. Dari sejak fajar terbit sampai matahari tenggelam, kita nggak makan, kita nggak minum. Maka tolong ketika waktu berbuka, jangan dipenuhin. Kenapa nggak boleh dipenuhin? Karena nggak ada wadah yang lebih buruk untuk dipenuhi daripada perut kita. Bihasab ibni Adam luqaimat yuqimna biha sulbah. Cukuplah engkau kalau mau makan beberapa suap makanan yang membuat punggungmu tegak. Tegak punggungmu. Kalau makan itu untuk ngecas tadi, kalau kebanyakan bukan kau tambah sehat, tambah lemes. Orang kalau kekenyangan malah lemes dia. Tapi kalau porsinya cukup, sudah. Fa'in kana la budda la muhala. Tapi kalau ternyata makannya enak, engkau ingin menyantap dengan sungguh-sungguh, tetap ada aturannya. Thuluthun li ta'amihi, wa thuluthun li syarabihi, wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Ya, itu makan. Tapi amalan apa yang perlu kau lakukan supaya ngecasnya itu lebih maksimal? Ketika makanmu sudah engkau atur, ibadah yang lain insya Allah engkau bisa mengaturnya. Baca Quran. Nah, ada yang istilahnya apa? Fast charging. Cepat tuh. Kalau engkau puasa plus baca Quran, engkau lihat jadinya kayak apa. Bagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihissalatu wasallam adalah orang yang paling dermawan. Puncak kedermawanan beliau itu adalah di bulan Ramadan, ketika beliau berjumpa dengan Jibril. Bagaimana puasa dan bacaan Quran ini menjadikan seorang berbeda. Wa kana yalqahu fi kulli layla. Nabi ketemu Jibril alaihissalam setiap malam untuk setoran Al-Quran. Fala wala Rasulullah SAW ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi alaihissalatu wasallam itu lebih dermawan dalam berbagi harta daripada angin yang ditiupkan. Semua orang dapat kebaikan Nabi SAW. Maka tolong baca Qurannya. Puasa dan Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Kalau engkau di Ramadan ini tidak memanfaatkan waktu dengan baik, apalagi sudah tinggal 17 hari, kapan engkau akan jadi lebih baik? Sebagian salafus saleh itu setiap 3 malam menghatamkan Al-Quran. Sebagian mereka tiap malam menghatam Al-Quran. Sebagian mereka ada yang dalam sehari semalam hatam 2 kali. Waduh, berat Ustaz. Ya berat. Kalau engkau tidak pernah mau berlatih diri. Maka ahibati fillah, yang terakhir, ingat orang yang puasa itu doanya mustajab. Usahakan di sela-sela waktu istirahatmu ketika engkau bekerja,
yang engkau buka adalah buku doa. Baca buku doa. Minta engkau sama Allah SWT. Di ayat 186 dari Al-Baqarah, apa kata Allah? Silakan dibaca. Naam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'abadi ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani fayastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Barakallahu fikum. Allah buka pintu doa dan Allah janji akan mengabulkannya. Lalu kita nggak berdoa. Maka semoga di bulan Ramadan ini Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa menjadi lebih baik, yang ketika kita mengecas keimanan kita, pekerjaan kita yang dunia akan jadi lebih baik. Karena orang semakin kuat imannya, semakin kuat amanahnya, semakin menjaga ketika dia bekerja. Tapi tatkala seseorang lemah imannya, maka kita akan lihat kenapa masih banyak orang-orang yang dipenjara. Padahal mereka orang-orang yang sudah dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga dengan kita mengecas keimanan kita, kerjaan kita jadi lebih baik. Kita lebih amanah di tempat kerja kita. Puasa tidak membuat seorang jadi lemas ya. Enggak sebenarnya. Membuat dia semakin semangat. Waktu dia semakin berkah. Apalagi kalau sudah lewat 10 hari kayak gini ya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke MC kita, ke host kita. Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan memperbaiki ketertinggalan kita selama Ramadan ini. Masih ada waktu setengah bulan Ramadan ini buat teman-teman untuk gaspol amalan sampai akhir Ramadan nanti. Berikutnya sesi kedua, sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang mau bertanya untuk resen dan kita akan langsung pilih dan teman-teman nanti diharap langsung menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Mas Mada. Mas Mada ini dari Surabaya, Ustaz. Oh, Masya Allah, tonggo dewi, bonek. Bonek, Ustaz. Silakan, Mas Mada. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan ya, Ustaz. Ustaz, Ana ingin minta nasihat, Ustaz. Nah, Di saat Ramadan ini kita sekarang terus alhamdulillah semua para ikhwan ini semangat sholat berjamaah di masjid, Ustaz. Ana agak sedikit khawatir nanti setelah Ramadan semangat itu hilang, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, supaya kita bisa terus sama-sama
bisa sholat jamaah di masjid, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau tadi katakan khawatir ya, kita berubah, kita akan berubah memang. Tapi bagaimana perubahan itu kepada yang lebih baik ya? Contohnya, ketika kita sebelum Ramadan, ternyata kita nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Setelah Ramadan, alhamdulillah, kita sholat berjamaah di masjid. Pas Ramadan ya, kita bisa sholat berjamaah di masjid. Setelah Ramadan, paling nggak ada yang tersisa dari jamaah tersebut. Alhamdulillah, anak maghrib isya di masjid Ustaz, mamanya. Kebanyakan teman-teman sholat di masjid itu waktu kerja. Zuhur asar umpamanya. Tapi subuh, maghrib isya kadang-kadang enggak. Kalau bagaimana cara kita supaya kita istiqomah? Di antara tanda-tanda amalan seseorang diterima, dia menjadi lebih baik. Ibadah yang dilakukan itu berdampak kepada kehidupan dia. Kalau ternyata dia beribadah, kemudian dia tidak merasakan kelezatan ibadah tersebut, yang menyebabkan dia nanti berhenti beribadah, maka perlu dia mengecek hati dia. Kenapa? Karena Allah itu syakur. Allah itu maha bersyukur. Artinya orang itu beramal sedikit, Allah kasih balasan yang banyak. Kalau ada orang beramal kemudian tidak ada buah dari apa yang diamalkan, boleh jadi di amalan dia ada riya mungkin. Mungkin gak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu Allah itu syakur. Kemudian yang kedua, hendaklah tidak salah memilih kawan. Ketika seorang berkawan dengan orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, maka insya Allah dia akan diajak. Tapi kalau kawan dia adalah orang yang suka main bola, dia akan diajak main bola. Kemudian yang ketiga, orang yang tahu dengan fadilah sesuatu, maka biasanya dia akan semangat untuk mengamalkan. Di antara fadilah menjaga sholat berjamaah di masjid ini, insya Allah orang itu akan mati husnul khatimah. Setiap dia tinggalkan rumahnya, dia melangkah ke rumah Allah. Satu langkah dihapuskan dosa, diangkat derajat, dikasih pahala, terus sampai ke masjid. Pulang dari masjid seperti itu. Sholat berjamaah dia ditulis 27 derajat. Di rumah cuma 1. Ketika dia ada di sholat pertama, lain lagi doanya. Bagaimana para malaikat memohonkan ampun buat dia. Jadi ilmu dengan keutamaan sesuatu membuat orang akan melakukan hal tersebut walaupun berat. Masuk surga itu mendaki jalannya, terjal lorongnya. Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Orang kalau mau masuk neraka, udah ikutin syahwatnya. Apa aja yang kau ingin, ikutin. Nanti pada akhirnya kau ketemu pintu neraka yang jumlahnya 7. Tapi kalau kau mau ke surga, kau harus mendaki, jalannya terjal, terkadang kakimu terluka, terkadang kau harus berhenti kecapean, keletihan, tapi kalau ke neraka nggak ada capek, nggak ada letih. Enak terus jalan. Maka ketika seorang tahu yang dia cari adalah surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi ini, maka dia mau tidak mau dan berdoa memohon keistiqomahan. Baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Minta sama Allah supaya diterima. Kau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Semoga dengan cara itu Allah beri taufik kepada kita. Sehingga kita setelah Ramadan bisa tetap menjaga. Bukan cuma sholat berjamaah. Yang haram kita nggak mau lagi. Kenapa? Anda sudah berlatih sebulan meninggalkan yang halal. Yang halal aku tinggalkan di bulan Ramadan.
Apalagi yang haram gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Teman-teman yang lain, silakan kalau ada pertanyaan. Isi banyak waktu ya Ustaz. Tafadhal. Ada. Oke, berikutnya Mas Fauzi yang tadi tugas baca Quran Ustaz. Silakan Mas Fauzi. Tafadhal Mas Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, masih banyak kekurangan dalam bacaan saya. Iya, kayaknya harus sering baca ini, Mas. Harus setoran ya, harus setoran. Soalnya kenapa? Kita itu kadang-kala merasa bacaan kita sudah baik. Makanya pentingnya tadarus itu saling mengingatkan. Tapi jangan gaya tadarus di beberapa masjid ya. Gaya tadarus di beberapa masjid itu, jadi tetap satu orang yang ngaji, yang lainnya ngopi, makan. Gantian nanti, ganti sana. Akhirnya ketika bacaannya kurang tepat, itu nggak ada yang memperbaiki. Anda sering kadang-kadang dengar di masjid itu bacaan orang, ya Allah kurang tepat, tapi nggak ada yang memperbaiki. Karena teman yang lain sedang ngopi dan makan gorengan. Tepat dulu Fauzi. Ini Ustaz, lebih ingin bertanya, bukan bertanya, ya mungkin nasihat juga Ustaz. Sebagai manusia mungkin nggak akan ada habisnya merasa puas gitu ya Ustaz. Kita punya motor, pengen punya mobil, kita pengen punya mobil, pengen punya apapun Ustaz. Dalam Ramadan ini kan segala macam hal harus kita tahan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mungkin bagaimana Ustaz untuk selalu bersyukur dan menahan diri dari nafsu-nafsu yang selalu ada dalam diri manusia Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, subhanallah, ini pelajaran yang seharusnya kita petik di bulan Ramadan. Kalau ternyata kebutuhan manusia itu terbatas. Terbatas sekali. Keperluan kita tuh ya Allah, makan, sahur itu. Berapa suap, cukup alhamdulillah. Bisa tahan sampai malam. Nah, berbuka juga beberapa suap makan udah cukup gitu. Jadi kalau bicara kebutuhan kita itu tahu dan bisa diukur. Tapi kalau kemauan, nggak ada batasnya. Ada 3 hal yang membinasakan manusia. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabur rajuli binafsih. Yang pertama syuhun muta', kekikiran dan ambisi yang ditaati. Orang tuh cinta sama hartanya, kikir untuk berbagi. Tapi kalau untuk kesenangannya enggak gitu. Dia akan keluarkan. Untuk kesenangan akhiratnya, dia berpikir panjang sekali. Dan ingat ya, buat teman-teman yang suka sedekah, suka berbagi. Perhitungan pada hari kiamat itu persentase. Yang dilihat itu bukan yang diberikan, tapi yang akan dihitung yang kau tinggalkan. Kalau engkau punya uang 100.000, engkau sedekah 50.000, yang dilihat 50.000 sisanya. Kalau engkau punya uang 100 juta, engkau sedekah 50.000, yang dilihat sisanya. Jangan merasa sudah banyak sedekah. Ada orang yang bakhil. Jangan. Yang kedua, hawan muttaba. Keinginan, kemauan, hawa nafsu yang diikuti sama dia. Ingin ganti handphone, ganti. Ingin kuliner ke sana, berangkat. Ingin mobil baru, ganti mobil baru. Ingin ini, mau ini, semuanya mau dia turutin. Enggak lah. Enggak semuanya harus kau turutin. Dan memang pasar atau produsen itu berusaha untuk memanfaatkan kemauan manusia ini. Handphone, kenapa dia keluarkan yang terbaru lagi, terbaru lagi. Karena tahu orang akan mengikuti nafsu. Enggak semua yang kau inginkan harus kau ikuti. Di sebuah asar disebutkan ya, Umar bin Khattab tuh anaknya kepingin apel. Kata Umar, nggak usah. Mungkin makan di rumah, ada makanan di rumah. Anak-anak itu punya kemauan, kita yang harus pandai-pandai mengalihkan kemauan dia.
Jangan kemudian tatkala kita dewasa, kita lupa bahwa ketika itu tuh nahan-nahan kemauan anak kita. Tapi ketika kita dewasa, kita punya duit, oh semua kemauan kita harus kita turutin. Enggak. Anak pernah berangkat dari rumah orang tua ke rumah anak. Sepanjang jalan anak itu, Yusuf tuh minta sesuatu. Bah, ingin ini bah. Ingin ayam geprek. Aduh, nggak usah makan di rumah. Nanti dapat berapa menit, berubah keinginannya. Bah, kepingin minum ini, kepingin makan ini. Terus sampai rumah selesai, dia lupa dengan kemauan. Kita juga seperti itu. Jangan diikutin semua kemauan. Kepingin ganti ini, emang perlu nggak? Enggak, tapi kan ada fulusnya. Iya, kita perlu nahan diri kita. Tidak semua yang kita inginkan kita harus beli. Yang ketiga, ujub. Orang takjub sama dirinya sendiri. Oh, aku seperti ini, seperti ini. Jangan. Engkau hanya manusia yang tercipta dari tanah. Engkau makhluk yang penuh dengan dosa. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah, tidak mengikuti nafsu kita, mengikuti ya kemauan kita, lihatlah kepada yang di bawah. Lihat kepada yang di bawah. Kalau engkau punya motor, lihat yang nggak punya motor. Kalau engkau nggak punya motor, lihat kepada yang nggak punya kaki. Sehingga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita mendongak ke atas, apalagi dengan adanya handphone, tuh apa yang kau mau lihat di sini? Mobil-mobil terbaru, motor terbaru, jet terbaru, tas paling baru, keluaran HP keluaran terbaru, engkau bisa lihat. Ganti tontonanmu. Engkau lihat orang-orang yang susah, orang-orang yang terkena bencana. Engkau akan tahu bahwa ternyata nikmat yang Allah berikan kepadamu banyak sekali yang belum kau syukuri. Dan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik Ustaz. Ini di chat ada pertanyaan Ustaz cukup panjang, mungkin anak coba baca. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menyikapi tentang masalah rezeki dalam kehidupan ini yang terkadang membuat kita selalu khawatir? Ketika kadang kita khawatir, terutama di saat meninggalkan kerjaan atau proyek yang dinilai ada keharaman ataupun keabu-abuan di dalamnya. Terutama di bulan Ramadan ini kami sering dengar kajian tentang masalah tawakal di kajian Ustadz, di mana segala sesuatu itu sudah seharusnya kita gantungkan kepada Allah. Jazakallahu khairan Ustadz, barakallahu fikum Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah. Yang pertama yang harus kita fahami bersama, bahwa sebelum kita lahir, sebelum ana lahir, antum lahir, ketika kita berumur 120 hari, rezeki kita sudah dicatat. Ajal kita sudah dicatat juga. Seharusnya hal itu membuat kita jadi tenang. Gimana kok bisa tenang? Ya, kita akan mendapatkan rezeki kita secara sempurna. Kita nggak bakal mati kecuali waktu kita sudah habis. Nabi SAW pernah mendapatkan pesan dari Jibril lagi. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya malaikat Jibril itu menghembuskan di dalam qalbuku, di dalam jiwaku, mengatakan annan nafsa lan tamut, bahwa manusia tidak akan mati, jiwa tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha wa ajala. Dia tidak bakal mati sampai rizkinya habis sempurna dan ajalnya juga habis. Loh, Anda melihat ada orang Ustaz mati masih ninggalkan uang 1 triliun, bukan rizkinya dia. Ninggalkan rumah, bukan rizkinya dia. Mobil, bukan rizkinya dia. Rizkinya dia sudah habis. Semua yang jadi milik dia akan sampai kepada dia. Lalu kata Nabi SAW, fala yahmilannakum istibta' rizq.
Jangan sampai kalian merasa lambat dengan rezeki yang datang. Khawatir tadi, oh kalau nggak diambil ini nanti sayang, ada keuntungan. Padahal di situ ada haramnya. Udah nggak apa-apa lah, banyakin sodakoh nantinya. Jangan sampai gara-gara kekhawatiranmu itu, engkau akhirnya mencari rezeki dengan cara yang haram. Yang di sisi Allah tidak bisa diraih kecuali dengan cara yang halal. Maka ketika seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, yang ngasih rezeki itu Allah. Kita meninggalkan ini, lalu kita yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Karena man taraka syai'an lillah wadahullah khairan. Barang saya meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Kita seharusnya tenang. Berarti kecemasan itu landasannya adalah kurangnya iman. Kita kurang yakin sama Allah. Semut tuh di lubangnya, semut tuh gak pernah sekolah. Burung tuh, kita tahu tuh burung. Burung tuh gak punya tempat penyimpanan. Kalau semut masih punya penyimpanan. Tapi kalau burung gak ada. Kok tenang hidupnya burungnya? Karena dia yakin bahwasanya rezeki sudah ditanggung sama Allah. Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian benar-benar tawakal kepada Allah, yakin dan menyerahkan kepada Allah dengan benar, bukan coba-coba, maka Allah akan kasih rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung yang keluar dari rumahnya dalam kondisi lapar, pulang kenyang. Oh, nanti gimana kalau kena tembak dia, kena jaring atau apa, nggak ada urusan. Kalau waktunya dia mati, dia mati. Oh, ada anak-anaknya di sarangnya, Ustaz. Waktunya habis dia. Mati. Maka serahkan sama Allah. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang maha memberikan rezeki dan dia maha kuat dan maha perkasa. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, kalau ada. Ini ada yang DM anak ke WA. Masya Allah, khususan kan antum. Kayaknya antum yang harus jawab. Assalamualaikum. Ilmunya nggak ada, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz. Amin. Ustaz, apabila kita sedang di dalam masjid, itu berasa seperti kuat banget imannya. Tetapi saat sedang di rumah atau di jalan atau mungkin saat sendirian, tiba-tiba iman terasa lemah dan tergoda untuk berbuat maksiat. Bagaimana mengatasi hal tersebut dan apakah itu menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak beriman atau mungkin munafik, Ustaz? Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, sebenarnya kondisi yang ditanyakan itu kondisi yang lumrah dan wajar. Maka kita bicara ngecas ini, karena memang kondisi manusia seperti itu, perlu dicas. Ketika dia sering ke masjid, berada di masjid, imannya jadi kuat. Nanti keluar, alhamdulillah masih kuat lah. Lama-kelamaan di luar, bahaya dia tuh. Terus gimana? Balik lagi ke masjid. Cas lagi. Keluar, kayak baterai tadi udah. Melemah, ayo cepetan. Sebelum drop baterainya. Likulli amalin syirrah wa fatrah. Nabi SAW menyebutkan semua amalan itu ada fase dia membara, ada fase dia redup. Seperti itu manusia. Kalau dikatakan munafik, enggak. Yang harus dia lakukan, tatkala redup, bagaimana dia cas. Kalau kita bicara api, ketika redup, ya kita kasih bahan bakar, supaya jangan sampai mati dia. Maka di antara yang harus kita lakukan tatkala iman kita sedang redup itu, oke, bawalah jiwamu kepada yang wajib-wajib saja. Karena kalau dipaksa untuk yang sunnah, kadang-kala dia tambah drop gitu. Yang wajib-wajib aja. Kemudian langsung cepat kembali ke masjid untuk dicas. Di antara yang perlu kita lakukan adalah membaca doa keluar masuk masjid. Kita minta kepada Allah agar dikasih karunia-Nya. Kemudian di antara doa yang beliau kadang-kala bacakan buat sahabatnya di masjid atau di kumpulan-kumpulan beliau bersama para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikan kepada kami
bagikan untuk kami rasa takut kepadamu, rasa takut kepadamu, yang dengannya kami akan terhalang dari perbuatan kemaksiatan. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan kami memohon kepadamu ya Allah ketaatan. Berikan kepada kami ketaatan, bisa beramal, melakukan perintahmu, menjauhi laranganmu, yang dengan itu engkau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan. Kita yakin dunia ini nggak lama, sebentar. Kita yakin rezeki kita nggak akan tertukar. Kita yakin bahwa semua yang kita perbuat akan dapat balasan. Keyakinan itu yang membuat musibah jadi ringan. Sampai akhir doa yang biasa baca Nabi SAW. Kemudian hendaklah ketika engkau keluar dari masjid, engkau tidak jauh-jauh dari ketaatan. Artinya kadang-kala kita di keluarga kita banyak membuat kita lupa sama Allah SWT umpamanya. Sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita. Ya udah, perbanyak doa dan baik lagi ke masjid. Artinya dicas itu harus dicas. Gak bisa antum masuk masjid, keluar full baterainya nggak akan pernah kurang. Gak bisa. Gak bisa. Kenapa? Karena kita bukan malaikat. Baterai kita akan turun. Tapi jelas tadi, sebelum turun banget, tolong kau cas kembali. Begitulah dengan Ramadan nih. Ini cas wajib sebulan. Untuk 11 bulan. Tapi kalau ternyata engkau tidak ngecas di 1 bulan ini, maka 11 bulan kacau. Akan banyak dosa-dosa yang kau kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin dapat Anda sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Anda mohon kepada semuanya untuk memanfaatkan waktu yang ada. Yang tinggal sedikit ya mas, sebentar. Bentar lagi kita akan kehilangan Ramadan. Dan jangan sampai Ramadan pergi, dosa-dosa kita belum diampuni. Maka kita akan termasuk orang-orang yang menderita dan sengsara hidupnya. Jazakumullah khair. Ana kembalikan ke Mas Bayu. Jazakallah.